Setelah berbagai tragedi di tanah roh iblis, Wang Lin duduk minum bersama Master Yi Chen yang masih berduka atas kematian kakak ketiga dan lenyapnya jiwa asal kakak kedua. Awalnya, Yi Chen menyimpan kemarahan kepada Wang Lin karena menganggap perjalanan mereka bersamanya telah menyebabkan tragedi tersebut. Namun setelah berbicara, ia menyadari bahwa mereka bertiga sebenarnya mengikuti Wang Lin atas kehendak sendiri. Yang paling ia benci justru kelemahannya sendiri, karena tidak mampu menyelamatkan saudara-saudaranya maupun membalas dendam. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Wang Lin kemudian berjanji bahwa suatu hari nanti, Yi Chen akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Ancient Devil Tajia dan membalaskan kematian kedua saudaranya. Dalam percakapan itu, Wang Lin juga berbicara tentang kehidupan para kultivator yang selalu berjalan di antara hidup dan mati. Namun ketika Yi Chen bertanya apakah Wang Lin benar-benar telah memahami hidup dan mati, Wang Lin terdiam. "Aku belum pernah melihatnya." Jawaban itu menunjukkan bahwa meskipun Wang Lin memahami makna hidup dan mati, hatinya sendiri masih terikat oleh banyak hal. Setelah pergi, Wang Lin kembali ke dekat gunung berapi dan menatap peti kristal yang menyimpan tubuh Limuan. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tetapi Wang Lin masih tidak mampu menerima kepergian Wan Er. Baginya, harapan untuk membangkitkan Limuan adalah alasan utama dirinya terus berjalan di jalur kultivasi. "Ketika kamu bangun, kita akan mencari tempat yang damai dan hidup tenang bersama." Setelah mengalami kesepian selama lebih dari 1000 tahun, Wang Lin akhirnya memahami bahwa cinta juga bisa menjadi kekuatan yang membuat seseorang terus bertahan. Lalu ia mengucapkan sumpah yang mengguncang hati. "Bahkan jika langit menginginkanmu mati, aku akan membawamu kembali." Namun saat Wang Lin memandangi Limuan, gunung berapi di bawahnya tiba-tiba meletus. Lava membumbung ke langit dan seluruh wilayah berubah menjadi lautan api. Wang Lin justru memanfaatkan letusan tersebut untuk memahami mantra keempat peninggalan Baifan. Mountain Crumbles. Dengan energi api yang semakin kuat dan pengalaman melihat Ching Sui menggunakan teknik tersebut, Wang Lin mulai memahami kekuatan sebenarnya dari mantra penghancur gunung ini. Pemahaman Wang Lin terhadap Dao semakin dalam, hingga aura yang dipancarkannya mengguncang seluruh wilayah burung vermilion. Awalnya Wang Lin mengira Mountain Crumbles hanyalah teknik untuk menghancurkan gunung. Namun ia menyadari bahwa inti mantra tersebut adalah menciptakan gunung dengan indera ilahi, memberikan jiwa kepadanya, lalu mengubah sesuatu yang semula ilusi menjadi kenyataan sebelum menghancurkannya untuk menghasilkan kekuatan luar biasa. Pertanyaan terbesar Wang Lin adalah bagaimana sesuatu yang hanya berupa ilusi bisa menjadi kenyataan. Ia kemudian merenungkan kehidupan, kematian, karma, serta benar dan salah, hingga memperoleh pencerahan bahwa hidup dan mati saling bergantung. Begitu pula benar dan salah. Untuk memahami mantra tersebut, Wang Lin melompat ke dalam gunung berapi. Ia menyatukan energi asal api, lava, gunung, dan jiwa gunung tersebut hingga perlahan melupakan identitasnya sebagai Wang Lin. Melalui jiwa gunung berapi, Wang Lin menyaksikan puluhan ribu tahun sejarahnya. Ia melihat kelahiran gunung, letusan, aliran lava, kehidupan berbagai makhluk, hingga siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Kemudian, sebuah pemahaman muncul dalam benaknya. "Aku adalah gunung berapi." Setelah memahami satu gunung berapi, indera ilahi Wang Lin mulai menyebar. Ia menyatu dengan puluhan hingga ratusan gunung berapi, sampai akhirnya seluruh gunung berapi di planet tersebut menjadi bagian dari kesadarannya. Perubahan itu membuat 4 tetua Nirvana Shatterer terkejut. Mereka masih mengenali aura Wang Lin, tetapi aura tersebut kini terasa sangat kuno hingga membuat mereka seolah berdiri di hadapan seorang senior. Yang lebih mengejutkan, kesadaran Wang Lin terus meluas hingga menutupi seluruh planet burung vermilion, planet-planet lainnya, bahkan Burning Star Field. Aura kuno dari ribuan gunung berapi berkumpul menjadi satu dan membuat seluruh anggota sekte burung vermilion panik. Gejolak sebesar itu akhirnya menarik perhatian 2 ahli puncak, yaitu Master Flamespark dan salah satu dari 9 Raja Mayat Sekte Mayat. Kemunculan mereka membuktikan bahwa pencerahan Wang Lin terhadap Mountain Crumbles telah mengguncang kekuatan-kekuatan tertinggi di alam dalam. Setelah menyatu dengan seluruh gunung berapi dan jiwa planet di Burning Star Field, kesadaran Wang Lin akhirnya mencakup seluruh wilayah Sekte Burung Vermilion. Dalam kondisi pencerahan tersebut, Wang Lin memahami hakikat sebenarnya dari Mountain Crumbles. Ia menyadari bahwa semua perbedaan pada dasarnya berasal dari satu pikiran, hidup dan mati, sebab dan akibat,
serta benar dan salah, semuanya berasal dari satu sumber. Pencerahan tersebut langsung mengguncang seluruh Burning Star Field. Gunung-gunung berapi meletus bersamaan, jiwa planet bergetar, dan aura kuno memenuhi langit berbintang. Gejolak tersebut menarik perhatian dua ahli besar, yaitu Master Flamespark dan Raja Ketiga Sekte Mayat. Keduanya merasakan kesadaran raksasa yang menyelimuti seluruh Burning Star Field, hingga mengira sedang menghadapi eksistensi kuno, bukan seorang kultivator. Ketika suara Wang Lin bergema di seluruh langit berbintang dan mengakui dirinya sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion, Master Flamespark benar-benar terguncang. Ia tidak pernah menyangka murid yang dahulu dikenalnya mampu mencapai tingkat seperti ini dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Kedua ahli tersebut datang karena informasi mengenai mayat Dewa Kuno. Sekte Mayat dan Kuil Surgawi Guntur sama-sama menginginkan lokasi tersebut. Wang Lin tidak menyembunyikannya. Ia langsung menunjukkan lokasi tubuh Dewa Kuno tersebut. Planet Suzaku. Namun Wang Lin memiliki tujuan lain. Ia ingin meminjam pisau orang lain untuk membunuh penjaga mayat tersebut. Dengan sengaja, ia membiarkan berbagai kekuatan besar menuju planet Suzaku dan menghadapi penjaga tubuh Dewa Kuno. Setelah itu, kesadaran Wang Lin kembali ke tubuhnya. Ia menyadari bahwa domainnya telah berkembang dari hidup dan mati menjadi karma, lalu mencapai konsep benar dan salah. Dengan pemahaman tersebut, Wang Lin akhirnya berhasil menerobos dari Nirvana Scryer menuju Nirvana Cleanser. Setelah mencapai tingkat baru, kendalinya terhadap energi asal meningkat drastis. Ia bahkan menciptakan ruang penyimpanan pribadi yang jauh lebih kuat dibandingkan tas penyimpanan biasa. Namun belum lama menikmati hasil terobosannya, nyamuk buas milik Wang Lin tiba-tiba kembali dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi darah, mulut panjangnya patah, dan punggungnya mengalami luka parah. Makhluk itu hampir mati, tetapi tetap memaksakan diri kembali kepada tuannya. Wang Lin segera menyembuhkannya dan membaca ingatan nyamuk buas tersebut. Saat mengetahui apa yang telah terjadi, ekspresinya langsung berubah. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Wang Lin. Seseorang telah melukai makhluk yang paling setia kepadanya. Dan kali ini, Wang Lin jelas tidak berniat membiarkan pelakunya pergi begitu saja.